Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Iin Lydia Putama Mursal selaku dosen pengampu dan juga teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi tentang fenomena antarmuka. Perkenalkan, saya Tiurida Pandiangan selaku pemateri 1 dan saya didampingi dua rekan saya yaitu Dida Padona Azahra selaku pemateri 2 dan juga Reja Rizky Yuniar selaku pemateri 3. Langsung saja kita mulai presentasi. Yang pertama, tentang penerapan fenomena antarmuka dalam bidang farmasi. Kepada pemateri 1, saya sendiri, Tiurida Pandiangan akan memulai presentasinya. Pengertian fenomena antarmuka. Fenomena antarmuka adalah sesuatu yang terjadi pada batas antara dua fase yang tidak bercampur. Penerapan fenomena antarmuka dalam bidang farmasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada adsorpsi obat, lalu yang kedua penetrasi molekul melalui membran biologis, yang ketiga pembentukan dan kestabilan emulsi, dan yang terakhir suspensi. Absorpsi atau juga bisa disebut penyerapan ketika obat diserap melakukan perjalanan mulai dari mulut, tenggorokan ke sirkulasi tubuh. Beberapa cara umum mengonsumsi obat adalah dengan cara oral, yaitu menelan obat, bisa juga dengan cara intramuskuler, obat disuntikan di lengan, dan juga dengan cara subkutan, disuntikan di bawah kulit, atau bisa juga dengan cara intravena, menerima obat melalui vena, dan juga bisa dengan cara transdermal, mengenakan pads kulit. Obat yang dikonsumsi dikirim melalui pembuluh darah khusus yang mengarah dari saluran pencernaan ke hati, di mana obat dipecah. Kemudian dari hati memasuki aliran darah secara langsung atau melalui kulit maupun paru-paru. Selanjutnya yaitu yang kedua, penetrasi molekul dalam melalui membran biologis. Penetrasi membran dalam kinetika obat. Obat harus melintasi satu membran atau lebih selama absorpsi, distribusi, metabolisme, ekresi, dan penyimpanan ke tempat kerjanya. Untuk masuk ke dalam tubuh dan diambil oleh jaringan, obat harus mempenetrasi membran epitel yang melapisi organ dan rongga tubuh. Terdiri dari deretan sel yang dihubungkan oleh celah berisi air. Membran sel terdiri dari lapisan bimolekuler dari lipoprotein. Kedua lapisan lipid terarah sedemikian rupa, ujung polar mengarah kepada medium air atau keluar sel. Selanjutnya yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi. Emulsi adalah suatu dispersi di mana fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil zat cair yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. Emulsi terbagi menjadi dua tipe, yaitu emulsi sederhana atau emulsi ganda. Emulsi sederhana dapat berbentuk emulsi air dalam minyak atau emulsi minyak dalam air. Emulsi ganda dapat berbentuk emulsi air dalam minyak dalam air atau emulsi minyak dalam air dalam minyak. Macam-macam kerusakan emulsi terbagi menjadi 5, yaitu creaming, merupakan suatu bentuk kerusakan emulsi secara estetika. Lalu ada flokulasi, yaitu kerusakan yang terjadi akibat lemahnya gaya tolak-menolak antara tetes-tetes terdispersi sehingga mengakibatkan tetes terdispersi tersebut saling berdekatan. Kemudian ada Oswald ripening, merupakan suatu jalan untuk menuju ke sebuah koalescens atau penggabungan tetes terdispersi. Koalescens merupakan suatu bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh kurangnya surfaktan yang digunakan. Kemudian ada inversi fase, yaitu kerusakan terjadi karena volume fase terdispersi hampir sama jumlahnya dengan fase pendispersi. Yang keempat yaitu suspensi. Suspensi adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut yang terdispersi dalam cairan pembawanya. Alasan dalam pembuatan sediaan suspensi oral, salah satunya adalah karena sifat
dari beberapa obat tertentu yang tidak stabil secara kimia bila ada dalam larutan tapi stabil bila disuspensi. Namun ada beberapa kekurangan sediaan suspensi jika terbentuk caking atau sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya akan buruk. Selain itu, aliran yang terlalu kental menyebabkan sediaan sulit untuk dituang. Maka dari itu harus diperlukan pengocokan sebelum digunakan. Ada beberapa macam sediaan suspensi, yaitu suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai. Kemudian ada suspensi tetes telinga, adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Kemudian ada suspensi untuk injeksi, adalah sediaan padat yang kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril. Faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi yaitu ukuran partikel, kekentalan atau viskositas, kemudian jumlah partikelnya juga atau konsentrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, pemateri 2. Gaya kohesi. Gaya kohesi adalah energi yang dibutuhkan untuk mematahkan gaya tarik-menarik oleh molekul. Rumusnya ada di bawah ini. Dan gaya adesi. Kerja adesi adalah energi yang dibutuhkan untuk mematahkan gaya tarik-menarik oleh molekul yang tidak sejenis. Dan rumusnya ada di bawah ini. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Di bawah ini adalah rumusnya. Selanjutnya, saya akan membacakan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dida, yaitu mengenai surfaktan. Surfaktan memiliki pengertian, fungsi, dan jenis. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari surfaktan adalah senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Yang kedua yaitu fungsi. Fungsi surfaktan yaitu surfaktan berfungsi untuk membersihkan karena sifatnya yang dapat melebur dengan zat lainnya. Yang ketiga yaitu jenis. Jenis surfaktan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu surfaktan ionik, yang kedua surfaktan non-ionik, dan yang ketiga surfaktan kationik, dan yang terakhir yaitu surfaktan amphoteric. Jenis surfaktan yang pertama ionik ini merupakan jenis surfaktan yang memiliki gugus hidrofilik bermuatan negatif. Yang kedua jenis surfaktan non-ionik. Jenis surfaktan non-ionik adalah jenis yang tidak mengandung muatan listrik. Yang ketiga yaitu jenis surfaktan kationik. Surfaktan kationik ini merupakan jenis surfaktan bermuatan positif. Dan yang terakhir yaitu jenis surfaktan amphoteric atau deuterionik. Surfaktan amphoteric deuterionik dapat memiliki muatan positif dan negatif tergantung pada pH. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.